Di ufuk timur Nusantara, Gorontalo menjaga kisahnya dalam rasa. Di meja-meja keluarga, tradisi hidup kembali. Hangat, sederhana, dan syarat makna. Di sini, makanan bukan sekedar santapan, melainkan bahasa yang menyatukan generasi. Dalam tradisi Moluna, keluarga berkumpul, mendoakan, lalu menyajikan hidangan yang dipilih bukan hanya karena lezat, tetapi karena melambangkan harap, pemulihan, dan kebersamaan. Setiap sajian mengikat kenangan, setiap suapan membawa doa. Setiap nama kuliner menyimpan jejak bunyi, bentuk, dan makna, fonologi, morfologi, dan semantik yang menuturkan identitas Gorontalo. Yilahe lotola dalam kuah asam ikan gabus yang menyenangkan. Yilahe menandai proses merebus, sedangkan tola menegaskan bahan utama. Hangatnya adalah pemulihan, beningnya adalah kemurnian harap. Yilahe totototola labia, versi istimewa yang disumpal bakso sagu. Reduplikasi totototola mengisyaratkan kelimpahan. Sagu dan ikan berpadu dalam keseimbangan. Tola tilinanga, ikan gabus goreng yang renyah. Sisipan bunyi membentuk tilinanga menandai transformasi dari kuah bening ke gurih yang merayakan kebersamaan. Tola bilendango, ikan gabus belah rica. Bunyi tegas dan proses membelah menghadirkan keberanian rasa, pedas yang menggugah selera. Diloduo, pisang mentah yang dilumat, dicampur sagu, dibumbu, lalu dikukus atau dibakar. Teksturnya mengingatkan pada ketekunan, olahan sederhana yang menguatkan langkah. Hilabulo, sagu dan lemak dibungkus daun pisang, dikukus atau dibakar. Ikonik bagi Gorontalo, padat, sahut menyahut antara gurih dan harum daun, rasa yang meneguhkan identitas. Lutu tilalabe, tilohe lopahangga, pisang matang yang dipanggang, lalu disiram gula merah. Ritme bunyi pada namanya menyatu dengan manis yang merayakan syukur. Putita yilahe ngobotu, sebutir telur rebus. Perubahan bunyi pada putita mengalun halus, melambangkan keutuhan dan awal yang baik. Ila ngopingge, sepiring nasi. Sederhana, cukup, dan akrab. Ruang tenang di antara ragam rasa. Buburu ngobasikomu, semangkuk bubur yang hangat. Lembutnya memeluk hari, mengajarkan pelan-pelan adalah juga cara mencinta. Dari bunyi nama hingga cara mengolahnya, kuliner Moluna menyimpan peta pengetahuan. Bagaimana masyarakat menamai, merawat, dan mewariskan. Di dapur, tangan bekerja. Di meja, hati bertemu. Beginilah budaya bertahan, melalui rasa yang dikenali, kata yang dipahami, dan cerita yang dibagikan. Datanglah ke Gorontalo, belajar menyimak bahasa kuliner yang sederhana, namun penuh isyarat. Rekam senyum, dengar tawa, dan biarkan wangi daun pisang serta kuah asam memandu langkah Anda. Gorontalo menanti dengan kisah yang bisa Anda cicipi. Bawa pulang bukan hanya foto, tetapi pemahaman bahwa di sini rasa adalah cerita. Diharapkan kepada masyarakat khususnya mengadakan kegiatan pesta Moluna tetap melestarikan budaya yang ada sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Dan insya Allah dengan adanya penelitian ini, saya ini bukan merupakan satu-satunya narasumber.
dan mungkin masih banyak narasumber yang lainnya. Mungkin ada yang sama dengan apa yang saya sampaikan dan mungkin ada yang berbeda. Jadi perbedaan ini adalah merupakan suatu rahmat untuk kita dan itu merupakan suatu referensi yang mungkin untuk ke depan akan kita bahas secara bersama-sama. Menurut saya, kami di Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga, khususnya kami pariwisata, ini merupakan warisan budaya yang harus kita pertahankan. Kenapa? Karena ini untuk menjaga eksistensi kita sebagai daerah Gorontalo yang dikenal dengan budaya adat dan sebagainya yang bersediakan tata bola, dan ini penting untuk sebagai untuk menata kembali moralitas, kemudian juga menata dan menjaga warisan budaya untuk generasi yang ke depan. Ini sangat penting menurut kami, Pak, dan kalau bisa ini juga menjadi wawasan yang bisa diakses oleh publik, khususnya untuk generasi ke depan, generasi Gen Z, dan untuk warisan anak-anak generasi awal. Secara keseluruhan dari kacamata medis, penggunaan bahan-bahan kuliner khas Taipa kalau bisa sangat disarankan untuk tetap dilestarikan. Dilestarikan dalam artian manfaatnya sangat besar daripada mudorotnya. Bahan dasar ini adalah yang dipilih adalah ikan gabus atau tola dalam bahasa Gorontalo, yang dimana kandungan glisin, kandungan kalium itu sangat tinggi. Glisin itu asam amino sehingga sangat tinggi, sehingga akan sangat cepat membantu penyembuhan luka. Regenerasi sel akan jadi cepat. Kemudian dengan penyajian yang sangat berana, bahkan dari kacamata saya justru maka menyarankan kalau masih bisa diolah dengan model yang lain tapi dengan bahan baku yang sama, lebih bagus lagi. Sehingga tujuan daripada adat dan kesehatan ini dilihat adalah penyembuhan luka pasca jahitan itu tercapai. Visit Gorontalo, rasa yang menyatukan.